Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Namita Sari Manurung. Saya adalah seorang CGP Angkatan 9 dari Kota Pematang Siantar. Hari ini saya akan mengadakan wawancara dengan kepala sekolah saya, Miss Eni Kiki Purba. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Miss. Apa kabarnya, Miss? Puji Tuhan baik, Miss. Miss apa kabar? Saya sehat, Miss. Maaf ya, Miss, hari ini saya sedikit mengganggu. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan untuk Miss. Boleh, Miss? Boleh, silakan, Miss. Baik, Miss. Hari ini kita akan membahas mengenai modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pertama, Miss Kiki, selama ini Miss sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Miss mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moralis? Baik, pengambilan keputusan yang tepat itu sangat penting, Miss. Ini karena dapat berdampak atau terciptanya lingkungan yang positif, kemudian kondusif, aman dan nyaman. Jadi untuk dapat mengambil keputusan terhadap suatu kasus secara tepat, tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu kasus apa yang terjadi, apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral. Karena kan dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar, tapi bertentangan, kan begitu. Sedangkan rujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang itu harus membuat keputusan antara benar atau salah. Gitu. Jadi tidak ada satu keputusan manapun yang bisa memuaskan semua orang sebenarnya, tetapi kita upayakan untuk meminimalisir jumlah yang tidak puas. Artinya supaya keputusan yang kita ambil itu benar-benar berdampak bagi semua orang. Baik, berarti tergantung keputusan manusia. Kalau bisa keputusan itu tidak banyak merugikan orang, kalau memang tidak bisa memuaskan semua orang. Benar. Tidak ada keputusan yang benar, tidak ada yang salah, ya. Yang kedua, Miss, selama ini bagaimana Miss menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Miss? Baik, dalam menjalankan pengambilan keputusan diupayakan harus terlebih dahulu bermusyawarah, Miss, kepada seluruh guru dan juga stakeholder ataupun pihak-pihak yang terkait di dalam sekolah kita. Artinya meskipun sebenarnya kepala sekolah itu bisa untuk memutuskan suatu keputusan, tetapi balik lagi saya katakan bahwasanya kepala sekolah itu tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus duduk bersama dengan para guru, banyak ngobrol, berkomunikasi untuk menjajaki informasi sehingga keputusan yang diambil lagi-lagi itu bisa berdampak ke semua orang. Keputusannya juga adalah sebuah keputusan yang tepat. Oke, berarti ketika mengambil keputusan, kepala sekolah bermusyawarah dengan guru. Seperti itu, Miss. Terima kasih, Miss Kiki. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Miss lakukan selama ini? Baik, langkah ataupun prosedur yang biasa dilakukan adalah mengajak guru untuk berdiskusi melalui rapat internal yang seperti biasa kita lakukan. Jadi setiap waktu itu kita siap sebenarnya untuk menyelesaikan sebuah kasus, karena kasus tidak bisa kan diprediksi kapan munculnya ataupun kapan datangnya. Tapi masalah penyelesaiannya segera atau tidak itu kan tergantung karakteristik kasusnya. Maka sedapat mungkin harus diselesaikan dengan memperhatikan prosedurnya. Yang pertama itu adalah skala prioritas, kemudian juga terlebih dahulu kita harus identifikasi kasusnya dan sebagainya. Oke, berarti kita lihat dulu, Miss, ya, kita identifikasi harus seperti apa, lalu kita melakukan musyawarah rapat bersama. Yes. Oke, Miss, pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Miss anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Miss? Baik, hal yang efektif dalam mengambil keputusan adanya tindakan preventif terlebih dahulu sebelum terjadi permasalahan. Oke, kita adakan Indonesia supaya mengidentifikasi supaya ada permasalahan yang luar dari prediksi. Benar. Baik, Miss. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Miss dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema? Mungkin ada tantangan-tantangan tersendiri yang Miss, ya, jadi kepala sekolah itu harus dituntut untuk memberikan keputusan yang bisa menyenangkan banyak pihak seperti itu. Yes, benar.
Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah sedikit banyaknya kurang ketegasan dalam beberapa kasus jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Begitu. Jadi memang seorang pemimpin itu harus bisa memutuskan sesuatu, dan memang memutuskan itu adalah hak prerogatif dari seorang pemimpin ataupun kepala sekolah. Tetapi dalam mengambil keputusan ini, kita penting untuk meminta bantuan ataupun meminta masukan dari rekan-rekan guru, kemudian untuk dapat memilah sehingga keputusan yang diambil itu bisa menyamankan semua pihak. Oke, baik. Selanjutnya, Miss, apakah Miss mempunyai sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian suatu kasus dilema etika? Atau apakah Miss langsung menyelesaikannya di tempat, atau Miss membuat jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan jika memiliki jadwal tertentu? Baik, tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika, karena memang langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan para guru yang ada di sekolah ini. Oke, berarti kita langsung kalau ada kasus dilema etika, kita selesaikan dengan para guru dengan waktu yang cepat, langsung kita sharingkan daripada dilama-lamakan yang Miss berlanjut kasus tersebut. Baik, Miss Kiki. Pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Miss dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Baik, berdasarkan pengalaman saya, yang biasa membantu ataupun yang mempermudah dalam mengambil keputusan adalah rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini. Rekan guru yang besar. Baik. Apakah orang tua ingin membantu Miss dalam mengambil keputusan? Tentu. Juga. Berarti orang tua dan juga guru yang besar. Baik, Miss Kiki. Pertanyaan yang terakhir ya, Miss. Dari semua hal yang telah Anda sampaikan tadi, pembelajaran yang kita petik dari pengalaman kita dalam mengambil suatu keputusan yang merupakan kasus dilema etika, menurut Miss Kiki apa? Baik, pembelajaran yang bisa saya ambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena memang harus dilihat dari berbagai sisi. Dan lagi saya katakan bahwasannya seni memimpin itu Miss adalah harus banyak mendengarkan, keluhan, banyak mendengar masukan dari partner kerja kita yang ada di sekolah. Baik, berarti kita lebih banyak sharing yang Miss, lebih banyak membuat diskusi dalam menghadapi suatu kasus dilema etika. Benar. Ya, Miss Kiki. Baik, Miss Kiki, terima kasih buat waktunya. Sehat-sehat ya, Miss. Semoga menjadi pemimpin yang terbaik buat sekolah kita. Amin. Sekian wawancara kami hari ini, semoga bisa menjadi inspirasi. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Manurung, SPD. Saya adalah seorang calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Pematang Siantar. Saya juga guru di salah satu SD swasta Kartini Handayani di Pematang Siantar. Hari ini saya akan melakukan wawancara tentang modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya ditemani oleh Bapak Johan Tadija Simanjuntak. Beliau adalah kepala sekolah di SD Rogate Balata. Baiklah, kita mulai sekarang. Selamat pagi Bapak Johan. Selamat pagi Bu Novita. Apa kabarnya pagi ini Pak? Sangat sehat sekali Bu. Sehat. Sehat ya Pak ya, luar biasa. Baik Bapak Johan, di sini saya ingin mengadakan wawancara dengan Bapak. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai Bapak pemimpin di sekolah yang Bapak pimpin sekarang. Boleh Bapak? Silakan Bu Novita. Kita mulai sekarang ya Pak. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Oke, terima kasih Bu. Jadi kalau kita berbicara tentang dilema etika itu, di mana kita harus berhadapan dengan suatu masalah yang sama-sama benar, tetapi harus ada yang paling benar dari masalah itu dibandingkan dengan rujukan moral, di mana kita di situasi kita adalah harus ada keputusan yang harus kita ambil, benar atau salah. Jadi sebagai kepala sekolah di sekolah yang saya pimpin ini, saya akan hati-hati
dalam mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan harus saya upayakan keputusan itu sangat berpihak kepada orang-orang yang betul-betul benar. Karena dalam pengambilan keputusan, setiap keputusan itu belum tentu menyenangkan banyak orang. Jadi kita harus mengambil keputusan yang benar-benar menyenangkan banyak orang. Dalam arti ambillah keputusan yang win-win solution, artinya keputusan yang sama-sama menguntungkan dari beberapa pihak yang sedang dalam persoalan tersebut. Begitu Ibu meminta menurut saya. Baik Bapak, berarti ketika ada suatu kasus kita memang tidak bisa ya Pak ya membuat keputusan yang menyenangkan banyak pihak. Iya. Tapi kita bisa mengambil keputusan yang lebih tidak merugikan banyak orang. Jadi kita ambil solusi yang terbaik ya Bapak ya. Baik Bapak. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak? Oke, terima kasih Bu. Jadi dalam mengambil keputusan yang sering Bapak terang tadi itu, saya harus mengambil keputusan dari seorang tadi adalah win-win solution. Jadi yang harus saya ambil adalah saya harus melaksanakan identifikasi masalah terlebih dahulu, mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Baru yang kedua, saya akan bermusyawarah kepada guru-guru atau pihak-pihak yang terkait agar keputusan nanti bisa menjadi keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Baik Bapak. Berikutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak Johan? Iya. Jadi langkah-langkah yang saya ambil dalam mengambil keputusan tadi, yaitu pertama, saya akan mengadakan terlebih dahulu identifikasi masalah. Saya akan mencari fakta-fakta ke lapangan untuk mencari apa yang terjadi dalam konflik tersebut. Setelah saya mengumpulkan semua fakta-fakta itu, lalu saya pelajari. Baru yang kedua, sebagai kepala sekolah saya tidak bisa tidak otoriter. Saya harus mengajak guru-guru saya untuk berdiskusi menerap internal tentang masalah itu. Secara diskusi akan dapat jawaban dari diskusi itu, dan dari apa yang saya pelajari lalu saya akan menimbang dan mengambil keputusan yang terbaik dari setiap soal itu. Baik, berarti Bapak akan melakukan identifikasi masalah dulu, kemudian Bapak cari faktanya, lalu mengadakan musyawarah bersama rekan guru. Sebagai kepala sekolah memang kita tidak seharusnya bisa mengambil keputusan tanpa berdiskusi dulu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Johan. Yang berikutnya, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Iya, sebenarnya tadi Bu Novita, hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah pertama, saya akan mengadakan komunikasi dengan teman-teman seperti saya, baik kepada PKS saya dan kepada guru-guru saya, dan selain itu saya akan mengambil atau mencari tahu, mengidentifikasi masalah-masalah yang akan saya pelajari, akan saya putuskan, dan akan saya diskusikan dengan teman-teman dari guru saya, PKS saya di sekolah ini. Karena bagi saya yang terpenting dalam keputusan itu adalah komunikasi antara saya kepada sekolah, kepada pihak terkait, kepada guru, TU, dan pihak terkait yang lain atau orang tua tersebut. Saya demikian berbicara. Baik Pak, berarti ketika Bapak mengambil keputusan harus ada juga pihak-pihak yang ada berhubungan atau keterkaitan dengan kasus yang terjadi ya Pak. Baik Pak. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, terima kasih. Jadi tantangan yang banyak saya alami itu adalah kurangnya ketegasan bagi saya jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan, yang melibatkan etika itu. Apalagi sekolah ini adalah sekolah konfeksi atau sekolah yang berbasis gerejawi, jadi saya harus berhati-hati dalam mengambil keputusan itu. Jadi kadang-kadang saya dilema, apakah ini sesuai, apakah ini tidak sesuai, bagaimana ya? Ada ketakutan saya dalam mengambil keputusan itu. Akhirnya saya menjadi kurang tegas dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan etika tadi itu. Saya takut apakah ini salah, menyadari prosedur saya ini, atau
atau nanti kesulitan ini jadi keputusan yang tidak baik bagi beberapa pihak. Itu yang akan saya alami pula kurang lebih kebiasaan saya dalam mengambil keputusan itu. Kita demikian dulu kita. Baik Pak, berarti tantangan yang Bapak rasakan selama mengambil keputusan, Bapak terlalu banyak pertimbangan ketika menghadapi masalah, jadi kurang ada ketegasan yang bisa Bapak ambil dalam menyelesaikan kasus-kasus, terlebih kasus dilema etika. Pak, baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan ketika Bapak ingin menyelesaikan kasus dilema etika tadi? Oke, terima kasih Bu. Jadi kalau dalam masalah dilema etika ini tidak ada jadwal khusus yang saya buat. Itu bisa saya lihat dari begitu besar kecilnya dari sebuah masalah dilema etika itu. Kalau contohnya permasalahan itu masih bisa langsung selesaikan, akan langsung selesaikan langsung dengan pihak-pihak terkait. Tetapi jika masalah itu sangat masalah menengah ke atas atau masalah yang harus diselesaikan dengan berbagai jenjang-jenjang, saya akan melaksanakan jadwal khusus untuk menghadapi masalah itu dan mengambil keputusan terhadap masalah itu. Artinya tidak ada jadwal khusus. Saya melihat sebesar apa masalah itu. Kalau harus diselesaikan pada masalah itu, saya selesaikan. Tetapi kalau penyelesaiannya harus bertahap-tahap, saya akan menjalannya secara bertahap-tahap. Kira-kira demikian. Baik Pak, berarti ketika ada kasus dilema etika di sekolah Bapak langsung menyelesaikan lebih cepat, lebih baik, gitu ya Pak ya, daripada semakin berlarut masalahnya ya kan Pak. Berarti tidak ada jawab khusus yang Bapak berikan. Baik. Oke Pak, terima kasih. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, terima kasih. Jadi selama ini saya alami yang bisa membantu atau mempermudah saya dalam pengambilan keputusan adalah rekan-rekan guru saya, karena mereka yang mengenal murid-murid saya, siswa-siswa saya, dan pihak-pihak terkait. Jadi guru-guru inilah yang saya andalkan dalam membantu saya dalam pengambilan keputusan sebagai pihak yang terdekat dengan murid-murid yang menghadapi masalah. Jadi mereka lah menurut saya yang sangat membantu saya dalam mengambil keputusan. Demikian. Berarti yang terkait yang membantu Bapak adalah rekan guru beserta orang tua siswa. Baik Bapak. Pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat pengambilan keputusan dilema etika Pak? Oke, terima kasih. Pengalaman yang saya petik adalah dalam mengambil keputusan seorang kepala sekolah harus hati-hati dalam menjalankan kebijakan dalam keputusan itu. Mengapa? Karena tidak semua pendapat itu kita anggap benar dan harus kita teliti dari berbagai sisi. Jadi sebagai seorang kepala sekolah kita harus belajar untuk bagaimana mengidentifikasi masalah, bagaimana menjadi seorang hakim untuk menimbang masalah-masalah yang kita ada itu, dan bagaimana kita untuk memutuskannya. Jadi dalam arti yaitu mengenai adalah seorang kepala sekolah betul-betul harus sebagai seorang pemimpin yang berjiwa besar dalam mengambil keputusan dan menjadi kepala sekolah yang menjadi kepala sekolah bagi semua rekan-rekan guru, TU dan guru saya. Demikian. Baik Pak. Berarti keputusannya itu harus berpihak pada murid ya Pak ya. Itulah yang dari Bapak ketika menghadapi suatu masalah. Baik Bapak Johan, terima kasih untuk waktunya. Semoga Bapak bisa menjadi kepala sekolah yang terbaik. Amin. Saya permisi dulu ya Pak ya. Selamat pagi Pak Johan. Sekian wawancara yang kami lakukan. Semoga video yang kami lakukan menginspirasi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerak.